Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari saudara, sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ingin belajar kembali dari firman-Mu untuk apa yang kami mau jalani hari ini Tuhan. Biar Engkau yang bersabda kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-33. 2 Samuel 18 ayat yang ke-19 sampai 33. Nah, kita akan coba melihat fokus hanya kepada ayat yang ke-31 dan 32 saja dari 2 Samuel 18. Demikian firman Tuhan. Kemudian tampaklah orang Etiopia itu datang. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku Raja mendapat kabar baik, sebab hari ini Tuhan telah memberi keadilan kepada tuanku dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi Raja bertanya kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh-musuh tuanku Raja dan semua orang yang bangkit menantang tuanku dengan niat jahat." Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, reaksi apa yang biasa ditunjukkan jika terjadi konflik antar sesama, bahkan dalam keluarga? Jawabannya bisa beragam, tetapi umumnya cenderung negatif, saudara. Hari ini kita mau belajar dari Daud. Bagaimana ia menyikapi relasinya yang bermasalah dengan Absalom, anak kandungnya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, meski relasi mereka tidak baik, tetapi Daud tetap peduli dengan Absalom. Siapakah Absalom, saudara? Absalom adalah anak kandung Daud dari Maakah, putri Raja Gesur. Nah, lalu kenapa relasi Absalom dengan Daud bermasalah? Penyebabnya ialah karena Absalom telah membunuh Amnon, anak kandung Daud juga. Dan Amnon dibunuh karena memperkosa Tamar, adik kandung Absalom. Nah, atas perkara ini tentunya Daud berduka, saudara. Tetapi apakah ia marah? Tentu ia marah. Tetapi hanya sesaat. Kemudian tidak lagi, bahkan memberi pengampunan kepada Absalom. Kita bisa baca itu dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 39 dan pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Justru Absalomlah yang memilih bertentangan dengan Daud. Nah, lalu apa reaksi Daud melihat hal ini? Meski Daud setuju akan perang menghadapi Absalom, tetapi Daud berpesan kepada para prajurit pasukannya agar Absalom diperlakukan dengan lunak. Nah, ini bukti, saudara, bahwa Daud tetap peduli dengan Absalom. Nah, bagaimana relasi kita dengan orang di sekitar kita dan keluarga? Meski ada terjadi gesekan di antara kita, apakah kita mau berdamai? Mau memberi pengampunan dan tetap peduli? Yang kedua, saudara, meski relasi mereka tidak baik, tetapi Daud tetap berharap yang terbaik bagi Absalom. Konteks 2 Samuel pasal 18 ayat 19 sampai 33 yang jadi bacaan kita hari ini adalah tentang kabar kematian Absalom. Nah, ada hal yang patut direnungkan saat Daud menanti kabar peperangan dan tentang Absalom. Yang pertama, saudara, yaitu Daud berasumsi juga berharap tentunya bahwa orang yang diutus kepadanya membawa kabar baik. Dan yang kedua, kabar baik yang ingin didengar oleh Daud adalah bahwa hal itu berkaitan dengan keselamatan Absalom, anak kandungnya. Nah, artinya apa, saudara? Artinya Daud itu tetap peduli, berharap yang terbaik bagi Absalom. Kenapa demikian? Karena Absalom bagi Daud tetaplah anak kandungnya, meskipun Absalom memperlakukan Daud sebagai musuhnya. Nah, saudara, kiranya ini mengingatkan kita semua
Begitu juga kiranya kasih Allah kepada kita, dan biarlah kita tidak mengambil sikap beroposisi dengan Allah, melainkan membangun relasi yang damai dengan Allah, dengan sesama kita, bahkan dengan keluarga kita. Amin. Mari kita satukan hati, saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Senantiasa kami mau menghidupi firman-Mu ya Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab kegiatan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan yang kami mau jalani hari ini. Di dalam tangan dan pimpinan-Mu kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.